Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ladima dengan NIM J0B0240008. Saya ingin menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama, soalnya adalah implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda adalah tidak pilih kasih atau bergaul, menghargai semua orang, perlakukan semua orang dengan sikap yang sama tanpa memandang siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Ini termasuk mendengarkan pendapat dan menghargai kontribusi mereka dalam percakapan atau kegiatan. Soal yang kedua adalah, sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Jawabannya adalah, sebagai seorang mahasiswa, beberapa nilai Pancasila yang telah saya terapkan dalam dunia akademik antara lain adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya menjaga sikap toleransi terhadap teman-teman dari berbagai agama dan kepercayaan, serta tidak memaksakan keyakinan pribadi dalam lingkungan akademik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya menghargai pendapat orang lain dalam diskusi kelas dan berusaha bersikap adil serta beretika dalam menyampaikan kritik atau argumen. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Saya aktif bekerja sama dalam kelompok, menghargai perbedaan latar belakang, daerah, suku, dan budaya teman-teman demi mencapai tujuan bersama dalam kegiatan akademik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya terbiasa berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dalam organisasi, kampus maupun tugas kelompok, mengedepankan masyarakat dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berusaha bersikap adil dalam pembagian tugas serta membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar, agar semua bisa merasakan kesempatan yang sama untuk berkembang. Soal yang ketiga adalah, sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Jawabannya adalah, saya menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa di lingkungan sekitar, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Soal yang keempat adalah, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi konstitusi tertulis yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Contohnya adalah Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Contohnya adalah Pasal 20 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, menegaskan fungsi legislatif. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara secara eksplisit. Contohnya adalah Pasal 28A sampai 28C mengatur hak hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan mendapat pendidikan. Soal yang kelima adalah, sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Contoh hak yang saya lakukan: pertama, mengikuti perkuliahan dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari dosen sebagai bagian dari hak atas pendidikan. Yang kedua,
mengakses fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, dan platform pembelajaran untuk menunjang studi saya. Contoh kewajiban yang saya laksanakan adalah yang pertama, mengikuti perkuliahan dengan disiplin, hadir tepat waktu, dan mengerjakan tugas sesuai tenggat waktu. Yang kedua, menjaga etika akademik, seperti tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, dan menghargai karya ilmiah orang lain. Yang ketiga, bersikap aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik maupun organisasi kampus sebagai bagian dari pembentukan karakter. Soal yang keenam adalah Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Berdemokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang sesuai aturan seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu secara jujur, menyampaikan pendapat secara damai melalui unjuk rasa yang tertib, berpartisipasi aktif dalam forum diskusi dengan menghargai pendapat orang lain, serta menyalurkan aspirasi lewat jalur resmi tanpa melanggar hukum. Selain itu, penting untuk menjaga toleransi dan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks yang dapat merusak persatuan. Semua ini mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat dan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila, yang menghargai hak dan kewajiban setiap warga negara. Soal yang ketujuh adalah ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun, tanpa terkecuali. Hak asasi manusia mencakup hak atas kebebasan, keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan dari diskriminasi, serta hak untuk menghormati dan diperlakukan secara adil. Prinsip dasar dari hak asasi manusia adalah kesetaraan dan kebebasan yang diberikan kepada setiap individu tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam masyarakat yang saling bergantung satu sama lain, sehingga penerapan hak asasi manusia sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kaitan hak asasi manusia dengan makhluk sosial terletak pada bagaimana setiap orang harus saling menghormati hak satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Dengan memahami dan menghormati hak asasi manusia, kita berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.